Orang tua korban dugaan bayi tertukar, yakni pasangan Ferry Sujarwo dan Arum Rosalina, menggugat secara perdata pihak Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk. Kuasa hukum korban Prayuga Laksono datang bersama timnya ke RSUD setempat pada Selasa kemarin. Tim kuasa hukum korban langsung mendatangi ruang humas RSUD Nganjuk dan menyerahkan sejumlah data sebagai bukti tuntutan dan menyerahkan surat somasi serta klarifikasi atas dugaan tindak perdata dan pidana penggelapan asal-usul identitas bayi. Hal tersebut sesuai dengan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum karena korban merugikan baik secara material maupun imaterial. Di samping mengarah pada pelanggaran hukum perdata, juga kasus tersebut mengarah pada pelanggaran pidana sesuai dengan pasal 277 KUHP, perbuatan yang sengaja menggelapkan asal-usul seseorang dengan pidana ancaman hukuman 6 tahun penjara. Menurut kuasa hukum korban dugaan bayi tertukar, apa yang menjadi tuntutannya sudah kuat secara hukum, sebab ada bukti surat resmi dari pihak rumah sakit tentang keterangan bahwa bayi korban adalah perempuan yang ditandatangani oleh dokter yang menangani persalinan, yaitu Tia Restina Wardani. Sementara bayi yang diserahkan ke korban ternyata berjenis kelamin laki-laki. Pasal yang akan kami ajukan di gugatan perdata Pasal 1365 BW atau perbuatan melawan hukum. Tentang pemalsuannya kok? Jadi ada perbuatan yang merugikan klien kami. Ini perdata, bukan pemalsuan dulu. Kesalahan penulisan surat atau apa? Ya, kesalahan penulisan surat dan memberikan informasi yang tidak tepat dan tidak benar kepada klien kami. Itu adalah perbuatan melawan hukum. Ada dugaan pidananya, Mas? Seperti yang saya sampaikan tadi, dugaan pidana sementara kami masih menggali dan menganalisa bukti-bukti serta menggali keterangan saksi-saksi. Dugaan sementara kami mengarah ada dugaan keterangan palsu, maladministrasi, dan ada juga mengarah ke dugaan penggelapan identitas seseorang. Ini perdata apa cukup kuat buktinya? Bukti-bukti bukti awal yang sudah kita miliki itu ada beberapa bukti menurut kami sangat menguatkan klien kami. Apa ada catatan laki perempuannya di bukti itu? Iya betul, ada catatan di dalam surat keterangan kelahiran itu perempuan. Ya. Namun kenyataannya setelah dinyatakan meninggal dunia ternyata jenis kelaminnya laki-laki. Sementara itu, Eko Santoso, Humas RSUD Nganjuk mengaku telah menerima laporan dari kuasa hukum Ferry Sujarwo dan akan mempelajarinya. Pihak RSUD juga sudah membentuk tim investigasi audit internal untuk mengetahui secara pasti kejadian tersebut. Kita pelajari, jadi nunggu nanti kita mempelajari dulu. Apa yang akan dipersiapkan, Pak? Ya, standar aja ya, kita mau siapkan itu tadi untuk tim investigasi di rumah sakit internal. Jadi persiapannya hanya itu. Pak, mau tanya terkait dengan jenazah pada saat itu pulangnya itu dibawa sendiri atau di fasilitasi ambulan dari RSUD, Pak? Nah itu saya belum mendengar soal itu, yang kita cari. SOP-nya sebenarnya seperti apa, Pak, terkait dengan penanganan? Akan kita lihat SOP-nya gimana. Enggak, maksudnya SOP-nya seperti apa yang seharusnya diambil akan oleh RSUD? saya cek dulu SOP-nya gimana gitu. Pak, kalau dari hasil sementara investigasi selama ini apa, Pak? Ya belum bisa kita karena masih berjalan ini timnya investigasi internal. Sampai kapan, Pak? Ya secepatnya, nanti ini sedang bekerja terus ini, jadi secepatnya nanti selesai. Ya? Kalau di sini ada yang meninggal, apa jenazah dipulangkan tanpa surat kematian? Soal itu kita cek dulu aja ya, ini per kasus tuh ini. Jadi saya nggak bisa secara umum ya, tapi yang jelas pasti dikasih itu. Itu di fasilitasi ambulan itu wajib atau tidak, Pak? Atau maksudnya keluarga ini diperbolehkan membawa jenazah sendiri, Pak? Kita cek SOP-nya nanti. Ya. Pak, ada upaya untuk mengambil kuasa hukum lagi, Pak, pihak pemerintah atas kasus ini, Pak? Ya kita diskusikan, masih kita pelajari itu. Ya. Jadi tunggu saja untuk hasilnya. Siap. Oke, Pak.
Sebelumnya, Ferry Sujarwo, 30 tahun, warga desa Sonobekal, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, tak terima dengan pihak RSUD Nganjuk dan meminta pertanggungjawaban. Pasalnya, bayinya yang sebelumnya lahir berjenis kelamin perempuan diserahkan kepada pihak keluarga berjenis kelamin laki-laki dalam kondisi meninggal dunia. Ahmad Syarwani, JTV, Nganjuk.